Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini saya mau cerita tentang 24 kisah anak berbakti. Tapi nggak sekaligus 24-nya saya ceritain di satu video, tapi satu persatu. Kayak apa sih ceritanya? Yuk kita ikutin terus ya. Jadi seperti tertulis di atas sini, 24 xiao. Artinya kalau secara harfiah 24 bakti. Kalau diartikan ke judul-judul bahasa Indonesia bisa disebut sebagai 24 kisah anak berbakti, karena isinya memang tentang kisah-kisah anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Jadi ini adalah sebuah karya sastra atau teks klasik yang mengajarkan tentang bakti. Ini merupakan ajaran Konfusius yang ditulis oleh Guo Juqing pada masa dinasti Yuan. Salah satu ajaran Konfusius memang adalah tentang bakti. Dan bakti ini diberikan seorang anak kepada orang tuanya tidak hanya pada saat mereka masih hidup, tapi juga setelah orang tua meninggal dunia. Karena itulah dalam budaya Tionghoa, kenapa ada yang namanya sembahyang leluhur. Jadi walaupun orang tua telah meninggal dunia, anak itu menunjukkan baktinya salah satunya dengan menyembahyangi atau mendoakan mereka, juga menziarahi kuburan mereka. Lalu kalau dalam budaya Tionghoa itu kan cara sembahyangnya kan pakai hyo dengan menyediakan sesajian yang secara tradisional itu sesajiannya itu merupakan makanan yang disukai orang tua mereka semasa hidupnya dulu gitu. Ajaran laku bakti diturunkan dari orang tua ke anak, lalu turun lagi ke generasi berikutnya dan seterusnya. Jadi ini diwariskan bukan hanya melalui tindakan nyata, tapi juga melalui dongeng-dongeng atau cerita-cerita klasik seperti kisah 24 kisah anak berbakti seperti ini. Menurut sejarah, beberapa cerita dalam kisah 24 anak berbakti ini diambil dari teks-teks yang lain. Salah satunya adalah Xiao Zhichuan dan Yuan Leiju. Setelah kisah 24 anak berbakti ini terbit, tidak lama kemudian muncul buku-buku yang sejenis. Ini kejadiannya mirip lah dimanapun ya, kalau satu udah muncul terus booming, terus muncul lagi buku-buku yang serupa. Nah ini juga sama, muncul lagi misalnya 24 kisah perempuan berbakti, 24 kisah laki-laki dan perempuan berbakti, dan seterusnya. Menjelang akhir masa dinasti Qing, beberapa orang pejabat yang terkenal pada masa itu, salah satunya bernama Chang Cetong, ini merevisi, jadi mengedit dan memperdalam isi buku 24 kisah anak berbakti ini dan menerbitkan edisi revisinya. Jadi judulnya juga ganti. Judulnya Pai Xiao Tu Shuo, gambar atau ilustrasi 100 bakti. Sekarang kembali ke 24 kisah anak berbakti. Cerita yang pertama. Cerita bakti pertama dari teks 24 kisah anak berbakti adalah tentang kesalehan Kaisar Shun. Kaisar Shun adalah kaisar legendaris pada periode 3 maharaja dan 5 kaisar. Ia juga dikenal sebagai Chonghua. Menurut cerita legenda, sebelum menjadi kaisar, ayah Shun yang bernama Kushou, lalu ada ibu tirinya dan juga saudara tirinya yang bernama Xiang pernah beberapa kali mencoba membunuh Shun. Ketika Shun disuruh membetulkan atau memperbaiki atap lumbung, lalu mereka mencoba membakar lumbung yang ada di bawahnya itu. Ketika itu terjadi, Shun langsung melompat turun dengan membawa 2 topi bambu dan langsung melarikan diri. Di lain hari, ketika Shun diminta untuk menggali sumur, ayahnya dan saudara tirinya yang bernama Xiang tadi itu mencoba untuk mengubur Shun hidup-hidup dengan menimbuninya dengan tanah. Lalu Shun melarikan diri dengan menggali terowongan di bawah sumur tersebut. Nah, kalau kalian digituin sama keluarga sendiri, sama ayah sendiri, ada saudara tiri juga, ibu tiri juga, kalian dendam nggak? Pasti sebagian dari kalian akan menjawab ya dendam dong. Nah tapi ternyata di sini Shun nggak dendam sama sekali.
beliau tetap menghormati ayah ibunya walaupun ibu tiri dan juga tetap menghargai keberadaan saudara tirinya. Kesalehan dan sikap baktinya ini pada akhirnya menggerakkan hati Kaisar Langit. Kesalehan dan sikap bakti Shun kemudian terdengar juga sampai ke telinga Kaisar Yao, kaisar yang sedang memimpin pada saat itu. Suatu hari Shun bertani di Gunung Li dengan gajah yang menemaninya membajakan tanah untuknya dan juga ada burung yang menyiangi rumput-rumput liar untuknya. Lalu secara sembunyi-sembunyi sang kaisar mengamati Shun. Setelah yakin dengan kebaikan hati pemuda tersebut, sang kaisar tidak tanggung-tanggung menikahkan dua orang putrinya kepada Shun. Setelah semakin yakin lagi akan sikap baik menantunya tersebut, maka dipilihlah Shun sebagai pengganti Kaisar Yao di kemudian hari. Sebagai kaisar, Shun juga dikenal sebagai Shun yang agung. Setelah itu, apakah ia melupakan ayahnya, ibu tirinya, dan saudara tirinya yang pernah mencoba membunuhnya berkali-kali? Jawabannya tidak. Ia tetap berbakti, ia tetap mengunjungi ayahnya, menghormatinya, dan bahkan menarik Xiang, saudara tirinya, sebagai salah satu pengikutnya. Hebat ya? Kalau begitu, sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini, sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!